Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Jasmine Aulia Trasuti, mahasiswa program studi ilmu komunikasi, kelas bahasa Indonesia G530 dengan NPM 250430102119. Dan dalam kesempatan ini, saya akan membahas beberapa fenomena kesalahan berbahasa yang terjadi di ruang publik maupun media sosial. Mungkin terlihat sepele, tapi kesalahan kecil bisa mengubah makna dan membuat pesan menjadi rancu. Jadi, mari kita lihat beberapa contohnya dan cari tahu bagaimana bentuk yang seharusnya. Kita mulai dari contoh pertama, yaitu papan praktik dokter berikut ini. Contoh yang pertama, papan praktek dokter, tulisan pada papan ini berbunyi, Dr. Hendra Gunawan, praktek tiap hari di luar jam kerja sesuai perjanjian. Saya melihat beberapa kesalahan terlihat di sini. Yang pertama adalah kata praktek. Seharusnya ditulis praktik, karena bentuk bakunya menurut KBBI adalah praktik. Dan kesalahan yang kedua, yaitu penulisan gelar juga kurang tepat. Huruf D pada dokter seharusnya kecil, diikuti tanda titik, dan nama orang ditulis dengan huruf awal kapital saja. Dan penulisan yang benar adalah Dr. Hendra Gunawan. Dan yang ketiga, frasa di luar jam kerja. Itu juga salah. Kata di luar harus dipisah, karena di sini adalah kata depan, bukanlah awalan. Selain itu, penulisan huruf kapital semua tidak perlu. Cukup huruf awal kalimat saja yang besar. Jadi, bentuk yang benar secara keseluruhan adalah Dr. Hendra Gunawan, praktik tiap hari di luar jam kerja sesuai perjanjian. Berikutnya, kita lihat contoh kedua, yaitu spanduk tentang manfaat terong Belanda. Di contoh kedua, spanduk terong Belanda, spanduk ini menuliskan beberapa kalimat seperti mencegah penyakit kanker dan jantung, membantu pertumbuhan tulang, dan sebagai antioksidan yang sangat baik. Kesalahan pertama adalah ada pada penggunaan huruf kapital di tengah kalimat. Menurut PUEPI, huruf kapital hanya digunakan pada awal kalimat, nama diri, atau nama tempat. Jadi, seharusnya ditulis menjadi mencegah penyakit kanker dan jantung, membantu pertumbuhan tulang, dan sebagai antioksidan yang sangat baik. Kedua kata antioksidan seharusnya ditulis serangkai menjadi antioksidan. Lalu, ketiga, penggunaan simbol dan tidak sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia, sehingga seharusnya diganti dengan kata dan. Yang terakhir adalah bentuk kata terong yang digunakan di judul sebenarnya tidak baku. Menurut KBBI, bentuk yang benar adalah terung, maka judul yang tepat seharusnya manfaat terung Belanda. Sekarang kita beralih ke contoh yang ketiga, yaitu iklan makanan cepat saji di media sosial. Contoh yang ketiga, memiliki campur kode bahasa Indonesia dan bahasa asing. Iklan ini menggunakan kalimat seperti makin cheesy, makin whiz, dan cheesy, crunchy, bikin nagih. Kesalahan utamanya adalah pencampuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam satu kalimat tanpa kejelasan makna. Fenomena seperti ini disebut campur kode dan sebaiknya dihindari dalam konteks resmi. Kalimat tersebut dapat diubah menjadi bentuk yang sepenuhnya berbahasa Indonesia. Misalnya, semakin lembut kejunya, semakin menggugah selera, atau lebih renyah, lebih lezat. Selain itu, bentuk bikin nagih juga tidak baku. Kata bakunya adalah membuat ketagihan. Dengan perbaikan ini, kalimat menjadi lebih jelas dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sekarang, kita lihat contoh yang terakhir, yaitu papan menu di sebuah kedai makanan. Contoh yang ini, penggunaan huruf K sebagai penanda ribuan pada papan menu ini harga ditulis seperti 9K atau 10K, atau bisa dibilang 10.000. Kesalahan terletak pada penggunaan huruf K sebagai penanda ribuan. Huruf K di sini merupakan pengaruh dari penulisan bahasa Inggris, misalnya 20K dollars untuk $20.000. Namun, dalam bahasa Indonesia, bentuk seperti itu tidak baku. Penulisan harga yang benar menggunakan satuan rupiah dengan tanda titik sebagai pemisah ribuan. Contohnya,
Rp 9.000 atau Rp 10.000. Selain itu, lambang mata uang Rp ditulis tanpa spasi dan penulisan angka desimal menggunakan koma, bukanlah titik. Di papan menu ini juga tampak ketidakkonsistenan bahasa. Judulnya menggunakan kata beverage, yaitu bahasa Inggris, sementara nama-nama minuman ditulis dalam bahasa Indonesia seperti air mineral dan es teklek. Untuk konsistensi, sebaiknya digunakan satu bahasa saja, misalnya minuman. Dari keempat contoh tadi, kita bisa melihat bahwa kesalahan berbahasa dapat muncul di mana saja, di papan pengumuman, spanduk, media sosial, maupun daftar menu. Meskipun terlihat sederhana, penggunaan bahasa yang tidak tepat dapat membuat pesan menjadi kurang jelas. Karena itu, mari kita biasakan berbahasa Indonesia dengan baik, benar, dan konsisten, terutama di ruang publik. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa dan mari terus bangga menggunakan bahasa Indonesia.